Oh, oh. Budrek dan sakit kepala tung budrek tak tung datang kapan saja. Budrek ada obatnya nonton kita semua. Maaf YouTuber Kanda, yang ini serius. Oke, sekarang kita lanjut ke materinya. Pengertian perkembangan teknologi menurut para ahli. Berikut ini penjabarannya menurut para ahli yaitu 1. Philip Spark, teknologi adalah hasanah pengetahuan yang terhimpun secara sistematis berdasarkan penemuan ilmiah melalui eksperimentasi atau semata-mata berdasarkan praktek bertahun-tahun yang berhasil, yang memungkinkan diproduksinya secara praktis suatu benda atau jasa tertentu. 2. Barata, teknologi adalah ilmu pengetahuan tentang cara-cara mengerjakan di bidang industri atau the science which deals with industrial. 3. Harahap Helino, teknologi adalah ilmu pengetahuan industri yang praktis, pengetahuan yang sistematis mengenai kemampuan industri. 4. Paul B. West, teknologi merupakan aplikasi dari penemuan-penemuan sains murni untuk kepentingan praktis suatu produk yang siap dijual atau siap dikonsumsi masyarakat. Contoh perkembangan teknologi dan manfaatnya. Yang ke-1, teknologi dalam bidang informasi. Kemajuan informasi ditandai dengan mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan informasi melalui internet dengan berbagai perangkat teknologi yang ada. Yang kedua, teknologi transportasi. Salah satu kemajuan teknologi juga dirasakan dalam bidang transportasi, di mana adanya berbagai macam alat transportasi modern dapat memudahkan seseorang untuk mengangkat barang atau bepergian dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang ketiga, teknologi pangan. Sistem pertanian yang ada saat ini tentunya berbeda dengan yang ada pada zaman dahulu, mulai dari bibit, sistem tanam, serta teknik menanam dan memanennya. Yang keempat, teknologi dalam bidang ekonomi. Perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi dapat berubah perkembangan sistem keuangan yang digunakan. Jika dahulu orang memerlukan transaksi secara real atau nyata, atau berhadapan langsung antara pembeli dengan penjual, namun kini beralih menjadi online. Perubahan lainnya yang bisa kamu rasakan adalah kehadiran e-money yang memudahkan setiap orang saat hendak melakukan transaksi. Yang kelima, teknologi pendidikan. Adapun teknologi yang turut berkembang dalam dunia pendidikan adalah perkembangannya sistem pendidikan jadi lebih baik. Tenaga pendidik serta murid mudah memahami berbagai pelajaran yang diberikan dan lain-lain. Yang keenam, teknologi medis. Salah satu kemajuan dalam dunia medis ini adalah ditemukannya berbagai macam vaksin guna mencegah berbagai macam penyakit berbahaya. Yang ketujuh, teknologi komunikasi. Kemajuan komunikasi ini ditandai dengan mudahnya seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain, walau dengan jarak yang cukup jauh. Beberapa pengaruh perkembangan teknologi yang dapat dikatakan sebagai positif adalah sebagai berikut. 1. Mempermudah dan mempersingkat proses pertukaran informasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. 2. Memungkinkan pembelajaran online sepenuhnya. 3. Dapat berkomunikasi dengan orang lain walaupun tidak berada di lokasi yang sama. Beberapa dampak negatif perkembangan teknologi yaitu 1. Membuat candu terhadap gadget yang dimiliki dan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. 2. Berkurangnya sosialisasi antar manusia karena terlalu fokus kepada dirinya dan berinteraksi dengan teknologi. 3. Meningkatkan jumlah pengangguran karena semakin banyak perusahaan yang menggunakan teknologi dibandingkan manusia.
Perkembangan teknologi pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. 1. Internet of Things adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Internet of Things atau sering disebut dengan IoT saat ini mengalami banyak perkembangan. Perkembangan IoT dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi teknologi nirkabel, microelectromechanical internet, dan QR code. Selain itu, juga mencakup teknologi berbasis sensor seperti teknologi nirkabel, QR code yang sering kita jumpai sebagai sensor cahaya, sensor suara dari teknologi Google terbaru yaitu Google AI, dan Amazon Alexa. 2. Unsur-unsur IoT. Terdapat 5 unsur pembentuk dari internet, termasuk juga kecerdasan buatan, konektivitas, sensor, dan lain sebagainya. Sebagai berikut. A. Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AI atau dalam bahasa Indonesia berarti kecerdasan buatan merupakan sebuah penemuan yang dapat memberikan kemampuan bagi teknologi atau mesin untuk berpikir menjadi smart. Jadi, AI di sini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data, pemasangan jaringan, dan pengembangan algoritma dari kecerdasan buatan. B. Konektivitas. Konektivitas atau biasa disebut dengan hubungan koneksi antar jaringan. Di dalam sebuah sistem IoT yang terdiri dari perangkat kecil, setiap sistem akan saling terhubung dengan jaringan, sehingga dapat menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien. C. Perangkat ukuran kecil. D. Sensor. Sensor merupakan unsur yang menjadi pembeda dari IoT dengan mesin canggih yang lain. Dengan adanya sensor, mampu untuk mendefinisikan sebuah instrumen yang mana dapat mengubah IoT dari jaringan standar yang cenderung pasif akan menjadi sistem aktif yang terintegrasi dengan dunia nyata. Keterlibatan aktif. Banyak mesin modern yang masih menggunakan keterlibatan secara pasif. Namun, yang menjadi pembeda dari mesin yang lain, IoT telah menerapkan metode paradigma aktif dalam berbagai konten produk serta layanan yang tersedia. 3. Penerapan IoT. Berikut merupakan beberapa contoh bidang yang telah menerapkan teknologi IoT. A. Bidang kesehatan. Salah satu contoh dari keberadaan IoT dalam dunia kesehatan adalah membantu dalam proses pendataan detak jantung, mengukur kadar gula tubuh, mengecek suhu tubuh, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh akan disimpan dalam penyimpanan data berskala besar. B. Bidang energi. Contoh konkret yang sering kita jumpai adalah pada Smart TV yang telah menerapkan IoT untuk metode pencarian channel disesuaikan dengan pilihan pengguna atau user. C. Transportasi. Saat ini ada penemuan terbaru di mana Anda dapat menjalankan mobil tanpa mengemudi sendiri. Mobil tersebut dapat berjalan sendiri sesuai dengan prosedur dan terprogram dengan baik. Jadi, Anda dapat merasakan sensasi seperti pada sistem autopilot di pesawat. Tahap pengembangan kendaraan tersebut masih diuji cobakan di beberapa negara maju. Selain kendaraan, sistem lalu lintas juga termasuk dalam cakupan Internet of Things. Dengan IoT, mampu untuk mengontrol berbagai sistem lalu lintas saat kondisi macet maupun sepi. D. Lingkungan umum. Misalnya saja untuk melakukan penelitian kualitas air harus dibutuhkan sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Selain itu juga dapat digunakan alat pengukur aktivitas vulkanik maupun gempa bumi, sehingga mampu memberikan prediksi atau perkiraan lebih akurat mengenai akan terjadinya sebuah bencana alam. 4. Manfaat Internet of Things. Memudahkan proses konektivitas, ketercapaian efisiensi, meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan,
Masalah yang dihadapi oleh perangkat IoT. Secara garis besar, ada dua masalah utama yang dihadapi oleh perangkat IoT baru. A. Masalah keamanan data. B. Standar yang berbeda-beda dari setiap manufaktur. Perkembangan teknologi pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, smart home, smart city, dan smart device. Smart home atau juga bisa disebut dengan rumah pintar, ini ternyata adalah sebuah pola menjadi segala sesuatu yang ada di dalam rumah terintegrasi dalam sistem teknologi canggih. Selain itu, smart home juga kerap digunakan untuk mengingatkan keamanan rumah yang bisa dipantau jarak jauh dengan cara yang mudah. Contoh fitur smart home: 1. Tiral smart mirror. 2. Aku smart bro. 3. Motion sensor. 4. IR remote control. 5. Kulkas pintar. Kelebihan dan kekurangan smart home. Kelebihan smart home diantaranya yaitu: 1. Smart home dapat memudahkan segala pengaturan, mulai dari menyalakan lampu hingga menjaga keamanan rumah. 2. Smart home dapat memberikan sistem keamanan yang lebih ketat, khusus pada sistem smart lock dan ring alarm atau sensori. Kekurangan smart home: 1. Model pemasangan sistem smart home besar. 2. Daya listrik yang dibutuhkan besar. 3. Beda merek, beda sistem operasi. 4. Bergantung pada koneksi internet. 5. Smart home memiliki resiko keamanan dan bug. 6. Resiko kegagalan teknis. 2. Smart City. Smart City atau kota cerdas merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Konsep kota cerdas atau Smart City pada umumnya meliputi: A. Sebuah kota berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi. B. Sebuah kota yang mengontrol dan mengintegrasi semua infrastruktur. C. Kota cerdas atau Smart City dapat menghubungkan infrastruktur fisik. D. Kota cerdas Smart City membuat kota lebih efisien dan layak huni. E. Penggunaan smart computing untuk membuat kota cerdas atau Smart City. Kota cerdas atau Smart City mempunyai 6 mesin, yaitu: 1. Smart Government. 2. Smart Economy. 3. Smart Life. 4. Smart Living. 5. Smart People. Dan yang terakhir 6. Smart Mobility. 3. Smart Device atau perangkat cerdas adalah sebuah karya cipta perangkat teknologi tepat guna yang dapat bekerja secara interaktif dan otomatis secara mampu memberikan solusi untuk permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Smart Device dibagi menjadi dua, yaitu mobile device dan desktop device. Berikut adalah penjelasan tentang mobile device atau juga dikenal dengan istilah cell phone atau secara sederhana disebut dengan handheld adalah alat penghitung yang berukuran saku. Ciri khasnya mempunyai layar tampilan dengan layar sentuh atau keyboard mini.